Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih sukacita Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada pada saat ini, kita akan beribadah dalam ibadah doa penyembahan untuk membuat kita semakin berserah hari-hari ini, bahwa kita butuh Tuhan membimbing kita, menyertai perjalanan hidup kita, yang kita tahu bersama dunia yang lama ini pasti semakin sulit, karena firman mengatakan dunia sedang dalam kebinasaannya, tetapi bersama dengan Tuhan kita masuk di dalam keselamatan yang kekal. Mari kita konsen, arahkan hatimu, pandang Dia, muliakan Dia dengan sorak-sorai penyembahan doa-doamu bersama-sama kita dalam ibadah ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan berdoa lebih dahulu. Saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri semua, kita akan bersehati berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, jikalau Engkau tidak beserta dengan kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Karena dengan Tuhan saja berada di pihak kami yakin kemenangan ada dalam perjalanan hidup kami. Itu sebabnya kami rindukan, bimbinglah kami, tuntutlah kami dengan terang-Mu, terang firman dan Roh Kudus-Mu, semakin terang cemerlang di dalam langkah-langkah hidup kami, sehingga kami tidak menyimpang serong, tetapi kami terus tekun setia mengikuti jejak salib-Mu Yesus, yang membawa kami kembali ke rumah Bapa bersama dengan Yesus selama-lamanya. Terima kasih seluruh jemaat-Mu, para pelayan-Mu semuanya yang saat ini beribadah dalam doa penyembahan ini. Kami berserah diri mohon pengampunan-Mu, pengurapan-Mu Roh Kudus. Biarlah Kau kuasai hati, pikiran, perasaan, angan-angan kami Tuhan. Biarlah penuhi hidup kami ini senantiasa, lebih-lebih lagi saat kami datang merendahkan diri, merendahkan hati di bawah kaki-Mu Tuhan. Penuhilah hidup kami dengan damai sejahtera, sukacita yang dari surga. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu sukacita kami saat kami sungguh-sungguh memuji, menyembah, berdoa, mendengar firman-Mu, itu sebab kami bersehati mempergunakan kuasa nama di atas segala nama untuk Tuhan hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, perkenankan kami masuk lebih dalam, bertemu muka dengan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang di rumah-rumah. Bimbinglah daku ya Yesus. Pujian lama, biarlah ini betul-betul kita hayati. Semakin menyadarkan kita butuh Yesus setiap hari, setiap detik dalam hidup kita. Haleluya. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, firman-Mu bagaikan sesat. Bimbinglah daku ya Yesus. Haleluya. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku,
Tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah kami Yesus, haleluya. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat. Sekali lagi kerinduan kita, penyerahan hidup kita. Bimbinglah daku Yesus, bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, haleluya, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, tak jatuh. Sekali lagi kurnya, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Ini keyakinan kami Tuhan, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah membimbing kami sampai sejauh ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menuntun kami sampai sejauh ini. Tetapi biarlah terus Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau terus berjalan beserta dengan kami Tuhan. Kami butuh Engkau di sisi hidup kami. Kami butuh Engkau menopang kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur mempunyai Engkau Yesus di dalam hidup kami. Kami bersyukur Yesus buat tuntunan-Mu. Kami bersyukur Yesus buat bimbingan-Mu. Kami bersyukur buat terang firman-Mu yang menuntun kami. Kami bersyukur Yesus, Kau tak biarkan kami tersesat. Kami bersyukur Yesus, Kau ada hari ini, esok
hari. Kau ada di sepanjang jalan hidup kami. Kami bersyukur Yesus, mempunyai penebus yang setia. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami mengaku tak bisa hidup tanpa-Mu. Kami mengaku lemah tanpa-Mu Tuhan. Kami mengaku Kaulah sumber kekuatan kami. Kami bersyukur mempunyai Raja seperti Engkau. Raja segala raja hanya Engkau Yesus. Kau menebus kami, keselamatan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat berkat-Mu Tuhan. Berlimpah kasih setia-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kami ini Tuhan hanya penuh dengan syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Jauhkan mulut kami ini dari persungutan, penghujatan. Biarlah mulut kami ini penuh dengan mazmur pengagungan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pribadi lepas pribadi selalu menyadari hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kami. Hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Amin. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Haleluya. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalamku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi pengakuan bersama. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ya Tuhan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi, ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu, dan berseru ya Tuhan. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Sudah terbukti dan sudah teruji, hanya Kau Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup dan kekal. Hanya Engkaulah sumber pengharapan yang pasti dalam setiap orang-orang percaya kepada Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah iman yang kami bawa sampai garis akhir hidup kami. Dan kami mau iman kami bertambah-tambah sampai iman kami sempurna. Dan terus percaya bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pembelaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami selalu rindu masuk lebih dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saat ini perkenankanlah kami untuk mendengarkan firman Tuhan, menjadi pendorong utama untuk kami menyembah Engkau dengan benar Tuhan. Sekali lagi kami mohon pengurapan-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu di rumah-rumah dimanapun saat ini mengikuti ibadah online ini. Berkati seluruh kami para pelayan-Mu Tuhan. Roh Kudus urapi seluruh jemaat-Mu agar mampu sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dengan sikap yang benar, dengan telinga sebagai murid di hadapan Tuhan, seperti Maria di akhir zaman. Firman-Mu Tuhan betul-betul menjadi kebutuhan utama kami. Roh Kudus tolong kami untuk percaya dan melakukan Tuhan. Hamba-Mu juga memohon belas kasih kemurahan Tuhan saja. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan segala kebenaran dan kemurnian, sesuai dengan isi hati-Mu Bapa bagi kami umat kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Bersabdalah Engkau Bapa, Engkau lawat kami, Engkau pakai semua kami Tuhan menjadi sasaran hadirat firman-Mu. Segala pekerjaan iblis setan, sisa-sisa kuasa kegelapan yang mengganggu kami saat kami sungguh-sungguh roh ngantuk, roh main roh, apapun itu, pikiran melamun, apapun itu, kami mau tolak, hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siap. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya sapa kita sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera, rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan di dalam kehidupan kita, mulai sore hari yang berbahagia ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita sekaliannya. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari untuk kita belajar firman Tuhan, menjadi pendorong utama untuk kita menjadi penyembah yang benar. Kita belajar firman Tuhan menjadi pendorong utama untuk kita datang menyembah, berdoa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-21. Hakim-Hakim pasal yang ke-21. Haleluya. Hakim-Hakim pasal yang ke-21 ayat 25 saja. Hakim-Hakim pasal yang ke-21 ayat yang ke-25.
Firman Tuhan kita perhatikan dengan cermat. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sekali lagi saya ulangi. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi sudah jelas di zaman Israel ada masa di mana tidak ada raja di antara Israel untuk menjadi kepala pemerintahan, untuk menjadi raja di atas seluruh suku-suku Israel. Alhasil dikatakan tadi setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Yang bukti di dalam Alkitab, kalau Bapak Saudara baca kitab Hakim-Hakim secara lengkap, bukti secara Alkitab yang semuanya itu cenderung jahat di mata Tuhan. Cenderung jahat di mata Tuhan. Karena tidak ada raja yang mengepalai orang Israel pada saat itu. Setiap orang, seorang demi seorang, suku demi suku di Israel pada saat itu melakukan berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak lagi menurut apa kata Tuhan lewat nabi Tuhan. Apa kata Tuhan lewat rajanya. Apa kata Tuhan lewat nabiah. Apa kata Tuhan lewat abdi Allah. Apa kata Tuhan lewat Taurat Tuhan. Tidak lagi Bapak Saudara. Menurut pandangannya sendiri. Yang semuanya cenderung jahat di mata Tuhan. Yang itu sama saja bahwa mereka sama sekali tidak ada memiliki pandangan rohani. Mereka sama sekali tidak memandang kepada Tuhan. Mereka melakukan semuanya semaunya sendiri. Mereka melakukan penghakiman semaunya sendiri. Mereka melakukan tindakan semaunya sendiri. Mereka melakukan perjalanan hidup semaunya sendiri. Mereka melakukan perencanaan. Mereka melakukan apapun perbuatan mereka. Perkataan mereka pada saat itu. Mereka melakukannya semaunya sendiri. Berbuat seperti pandangannya sendiri. Puji nama Tuhan. Memang Bapak Saudara, ada momen di mana Tuhan tidak membiarkan bangsanya yang dikasihi. Ingat, Israel sampai pada hari ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Semarah-marahnya Tuhan kepada bangsa Israel, Israel asli tidak pernah dibiarkan Tuhan. Selalu diawasi, selalu diperhatikan. Di dalam masa-masa itu, ada momen Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong bangsa Israel. Supaya bangsa Israel kembali ke jalan yang benar. Bukan lagi berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tetapi betul-betul kembali ke jalan yang benar. Kembali untuk benar-benar mengikuti ketetapan Tuhan. Tuhan mengutus hakim-hakim kepercayaannya. Beberapa di antaranya ada Gideon, ada Yefta, ada Simson. Diutus oleh Tuhan untuk supaya bangsa Israel itu menyadari bahwa apa yang mereka rasa benar menurut pandangannya sendiri sejauh ini adalah jahat di mata Tuhan. Tetapi itu pun tidak mengubah bagaimana orang Israel pada saat itu sudah menciptakan sistem kemauannya sendiri, sistem penghakimannya sendiri. Jadi setiap orang pada saat itu menjadi hakim untuk dirinya sendiri, menjadi hakim untuk orang-orang di sekitarnya. Karena setiap orang benar, merasa benar menurut pandangannya sendiri. Jadi menjadi hakim untuk dirinya dan menjadi hakim untuk orang lain. Yang semuanya itu jahat di mata Tuhan. Dan supaya kita tahu, ini terjadi tidak sebentar Bapak Saudara. Situasi keadaan ini terjadi saat itu
dialami oleh bangsa Israel terjadi sekitar 410 tahun. Bayangin, Israel tidak ada geraja, Israel tidak ada mengikuti pandangan surga. Selama 410 tahun mereka begitu hidupnya, melakukan segala sesuatu semaunya sendiri, melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Dan kalau saya baca hakim-hakim ini, ujung-ujungnya melakukan segala sesuatu semaunya sendiri, ujung-ujungnya jahat di mata Tuhan. Ujung-ujungnya mereka melakukan kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang betul-betul memalukan nama Tuhan, kasus-kasus yang betul-betul membuat Tuhan marah kepada mereka. Intinya, Bapak Saudara, kalau kita mengikuti apa yang benar menurut pandangan kita sendiri secara pribadi, enggak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Manusia selalu mencari untungnya sendiri, selalu mencari enaknya sendiri, selalu mencari apa yang bisa untukku sendiri. Enggak ada yang baik, Bapak Saudara. Itu sebabnya mari kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak seperti orang-orang Israel di zaman hakim-hakim. Tetapi kita akan belajar dari kehidupan Abraham dan Lot, bagaimana ini menjadi pembeda dan perbandingan untuk kita semakin mengerti bagaimana model, bagaimana bukti orang Kristen yang memiliki pandangan daging, pandangan manusia duniawi atau pandangan rohani kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13. Kita baca ayat 8 mulai saja, ayat 8. Ayat 8 sampai dengan 10. Kejadian 13 ayat 8 sampai dengan 10, begini firman Tuhan. Maka berkatalah Abraham sama saja kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Apa yang kita bisa tahu tentang pandangan Lot ini? Yang merupakan pandangan yang sama seperti orang-orang Israel di zaman hakim-hakim. Lot memakai pandangannya sendiri. Dia dikasih pilihan oleh Abraham untuk memisahkan rombongannya dari rombongan Abraham. Lalu dia melayangkan pandangnya, dikatakan dia memilih Sodom dan Gomora. Ini menjadi arti rohani bahwa Lot hanya mendapatkan keuntungan duniawi saja, Bapak Saudara. Segala sesuatu selalu dihubungkan soal perkara-perkara duniawi saja. Segala sesuatu hanya dihubungkan dengan angka-angka. Segala sesuatu hanya dihubungkan dengan untung dan rugi. Saya jadi orang Kristen dapat berkat Tuhan apa selama saya hidup di dunia? Tapi yang dipikirkannya adalah berkat jasmani saja. Saya jadi imam-imam di gereja Eben ini, saya diberkati Tuhan secara jasmani apa yang saya dapat? Saya menjadi pelayan di gereja ini, apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat dari gembala saya? Apa yang saya dapat dari gereja? Selalu yang dia pikirkan adalah dihubungkan segala sesuatunya dihubungkan dengan untung dan rugi. Untung dan rugi saja. Hal-hal yang jasmani saja. Kita jemaat Tuhan jangan sampai seperti itu.
Kita datang ke gereja, tapi pikirannya aku datang ke gereja supaya aku diberkati Tuhan. Supaya pekerjaanku diberkati Tuhan, supaya usahaku diberkati Tuhan. Datang ke gereja dengan pikiran yang demikian sama seperti yang dilakukan Lot. Sama seperti yang dilakukan Lot. Saya memberikan milik Tuhan persepuluhan supaya saya diberkati Tuhan lebih limpah lagi. Sama seperti Lot. Sama seperti Lot. Karena segala sesuatu hanya sebatas dihubungkan dengan angka-angka dunia. Dihubungkan dengan untung rugi di dunia ini. Jangan kita bawa-bawa di dalam rumah Tuhan. Jangan kita bawa-bawa di dalam keselamatan yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Ayo Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan mempunyai pandangan seperti Lot. Ikut Tuhan hanya untuk mendapat hal-hal jasmani. Melayani Tuhan hanya untuk mendapatkan hal-hal yang jasmani saja. Jangan seperti itu Bapak Saudara. Justru kita harus memiliki pandangan seperti Abraham. Ayat 13 dan 14 kita baca. Ayat 13 dan 14. 13 sampai dengan 15 supaya lengkap. 13 sampai dengan 15. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Abraham mempunyai pandangan yang diselaraskan, mempunyai pandangan yang seturut dengan firman Tuhan. Pandangan salib, pandangan rohani di dalam hidupnya. Supaya Bapak Saudara tahu, Abraham ini sebenarnya seorang petualang sejati. Karena bukan 1-2 kali Yesus bilang, pergi dari sini. Kemana Tuhan? Tuhan gak kasih tahu. Nanti OTW kau akan tahu sendiri. Enak kalau kita disuruh, ya. Enak kalau kita disuruh. Contohnya seperti saya dulu. Kamu pergi ke sana. Kamu pergi ke Ngawi. Jelas diperintahkan ke Ngawi jelas. Bahkan dikasih peta, bahkan dikasih rute, dikasih ongkos, gampang. Tahu tujuannya kemana. Tahu tempatnya mau kemana. Abraham ini tidak begitu Bapak Saudara. Disuruh pergi dari Ur Kasdim. Disuruh pergi dari tempat, pergi. Pergi dari tempat ini, pergi dari tempat ini. Tapi dia tidak melawan. Karena pandangannya bukan pandangan jasmani. Apa untungnya aku pergi Tuhan? Bukankah di tempat ini aku udah aman, sudah kaya, sudah diberkati. Kalau aku pergi ke sana, aku dapat apa? Tidak begitu Bapak Saudara. Pandangan rohaninya, dia selaraskan dengan firman Tuhan. Dia selaraskan dengan firman Tuhan. Ini yang harus kita teladani. Pandangan rohani Abraham ini patut kita contoh, patut kita teladani di dalam kehidupan kita. Nah, bukti bahwa Abraham itu memiliki pandangan rohani, bukti bahwa Abraham itu memiliki pandangan rohani, yang pertama, saat Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dia tidak menolak. Kalau pandangan jasmani pasti menolak Bapak Saudara. Tuhan sudah janji, aku sudah menunggu 25 tahun. Ya, anak satu-satunya lagi malah diminta Tuhan untuk dipersembahkan. Gak masuk akal. Gak mungkin mau Bapak Saudara. Tapi karena dia memiliki pandangan rohani, dia ikut apa kata Tuhan. Mungkin sakit, salib bagi dirinya. Pastilah. Siapa yang mau anak tunggal yang paling dia kasihi, dia mau persembahkan, dia mau sembelih seperti hewan Bapak Saudara. Seperti hewan, bukan lagi seperti manusia. Kalau betul-betul mau dipersembahkan, seperti hewan diperlakukan, bukan seperti manusia.
Seperti manusia aja, kadang lebih sering, lebih cenderung kita nggak tega sebagai orang tua. Ini seperti hewan. Tetapi karena Abraham memiliki pandangan rohani, dia persembahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu apa yang Tuhan mau itu lebih utama dari apa yang aku punya. Dia mau berkorban untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dia mau berkorban untuk menyenangkan dan untuk pekerjaan Tuhan. Mari, hari-hari ini, kalau Tuhan minta sesuatu yang tujuannya itu menyenangkan hati Tuhan, kasih Bapak Saudara. Kalau Tuhan minta sesuatu yang tujuannya itu untuk pekerjaan Tuhan, kasih. Satu hal yang harus kita ingat, Tuhan pasti ganti. Tuhan pasti ganti. Yang penting kita nggak tagih, yang penting kita nggak tuntut, Tuhan pasti ganti Bapak Saudara. Karena pada akhirnya Ishak tetap hidup diganti dengan domba. Tuhan pasti ganti. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan Bapak Saudara. Tuhan menyediakan. Apapun yang Tuhan minta, kalau itu menyenangkan hati Tuhan, mari kita berikan. Untuk pekerjaan Tuhan, mari kita berikan. Ya, untuk pekerjaan Tuhan, mari kita berikan. Pekerjaan Tuhan ke depan ini akan semakin banyak. Dengan situasi-situasi dunia sekarang ini, pekerjaan Tuhan pasti akan semakin banyak. Kita tidak cukup hanya memberikan persembahan syukur. Kita tidak akan cukup memberikan persembahan persepuluhan. Tidak akan cukup memberikan persembahan tantangan. Makin banyak lagi. Makin dibuka kesempatan-kesempatan nanti ke depannya. Pasti itu terjadi. Yang semuanya tujuannya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Kita diuji pada saat itu seperti ujian yang dialami oleh Abraham. Bisa enggak kita berkorban sampai sejauh itu? Berkorban sampai sejauh itu. Mungkin gak sampai mengorbankan anak. Ya, seperti yang sering ditanyakan kepada kita dalam ibadah-ibadah pengembalaan jauh-jauh tahun sebelumnya. Siapa yang mau memberikan anak sulungnya atau anaknya, terserah anak yang mana, untuk jadi hamba Tuhan? Sulit dijawab. Sulit dijawab. Tetapi bukan hanya sebatas itu, semua yang Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, Tuhan minta itu untuk kita persembahkan, yang tujuannya menyenangkan hati Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berikan. Pasti Tuhan ganti, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Pasti Tuhan ganti. Ya. Ada kesaksian simpel dari seorang yang mengatakan, ya, dia datang ke swalayan. Kalau orang biasanya kasih uang parkir 2.000 saja, tapi pada saat itu enggak tahu kenapa dia terdorong hatinya untuk memberikan lebih dari 2.000. Ya, dia kasih untuk tukang parkir uang 10.000. Kalau orang biasanya kasih 2.000, dia kasih 10.000. Ya, selang beberapa hari kemudian Tuhan ganti. Karena dia jualan online yang biasanya orderan sehari itu hanya maksimal 100 saja. Tapi Tuhan ganti. Beberapa hari kemudian Tuhan ganti berkatnya. Pada hari itu masuk orderan sampai 1.000-an Bapak Saudara. Itu real. Orang jualan online. Simple kan? Asal ikhlas. Itu hanya kita lakukan untuk manusia. Tapi kita lakukan dengan keikhlasan. Lebih-lebih lagi kalau Tuhan yang minta untuk kita berkorban menyenangkan hati Tuhan, untuk kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti ganti itu semuanya. Yang kedua, teladan rohani dari pandangan rohani Abraham. Teladan pandangan rohani Abraham yang kedua adalah mempersiapkan pasangan hidup untuk anaknya. Mempersiapkan pasangan hidup untuk anaknya.
Bagaimana dia mengatakan kepada orang kepercayaannya sebelum dia mati. Ya, sebelum dia mati dia katakan kepada orang kepercayaannya supaya dia bersumpah untuk betul-betul mencarikan calon yang betul-betul dia inginkan, yang sesuai dengan hati Tuhan. Ini yang kita kurang. Ini yang kita sering kecolongan sebagai orang tua. Jangan lupa Bapak Saudara, orang tua yang mau memiliki pandangan rohani seperti Abraham, sampai sejauh itu dia bertindak, sampai sejauh itu dia bergumul. Dia betul-betul doakan supaya anak-anaknya mendapatkan pasangan hidup yang seiman, pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah terjadi lagi kita lepas tangan, anak kita menentukan pasangan hidupnya sesuka hatinya. Sebagai orang tua yang memang betul-betul punya pandangan rohani, harusnya itu tidak terjadi, Bapak Saudara. Orang-orang tua, perhatikan pandangan rohani. Sebagai orang tua kita sampai bergumul untuk pasangan hidup anak-anak kita. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Dia katakan kepada orang percaya, bersumpahlah supaya engkau mencarikan Ishak, istri yang sesuai dengan keinginan Abraham, keinginan hati Tuhan. Jangan lagi ada kecolongan, Bapak Saudara. Ini akhir zaman. Jangan ada lagi kecolongan. Sungguh-sungguh orang tua, rawat buah nikahmu, rawat anak-anakmu, bergumul untuk mereka supaya mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Ini bukti kita meneladani pandangan rohani Abraham, Bapak Saudara. Ya, yang terakhir teladan pandangan rohani Abraham adalah berdoa syafaat untuk Lot di Sodom dan Gomora. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 dikatakan di sana doa syafaat Abraham untuk Sodom. Udah jelas-jelas orang-orang Sodom itu jahat dan berdosa. Tetapi karena ada Lot di sana, dia berdoa syafaat untuk Lot sekeluarga, dia berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora supaya tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Kalau kita hitung berapa kali dia tawar-menawar kepada Tuhan, Bapak Saudara bisa hitung berapa kali dia tawar-menawar kepada Tuhan. Yang pertama dia katakan, kalau 50 bagaimana Tuhan? Itu tawaran pertama. Tuhan bilang, gak apa-apa, gak akan aku musnahkan, aku ampuni. Lalu dia tawar yang kedua, kalau 45 orang bagaimana? Dia tawar-menawar lagi, berdoa syafaat kepada Tuhan. Tuhan jawab, tidak apa-apa. Dia coba lagi untuk tawar, kalau 40 bagaimana? Tuhan jawab, enggak apa-apa, aku akan mengampuni. Itu tawaran yang ketiga. Tawaran yang keempat, dia tidak berhenti, kalau 30. Tidak berhenti tawaran kelima, kalau 20. Tidak berhenti tawaran yang keenam, kalau 10 Tuhan. Bayangin, Abraham menawar hati Tuhan untuk luluh tidak menunggang balikkan Sodom dan Gomora. 6 kali tawar-menawar kepada Tuhan. Dari 50, 45, 40, 30, 20, 10 Tuhan. Kalau 10 ada, tidak akan kumusnahkan. Tapi itu pun tidak bisa ada di sana. Karena Lot dan istri, 2 anaknya, itu pun dalam perjalanan istri Lot gugur menjadi tiang garam. Jangankan 10, 4 orang aja 1 gugur pada saat itu. Tapi jangan lihat hasil akhirnya. Lihat bagaimana Abraham menjadi teladan seorang Kristen yang memiliki pandangan rohani. Dia menjadi seorang pendoa syafaat untuk Lot. Dia menjadi seorang pendoa syafaat untuk Sodom dan Gomora.
Hari-hari ini sudah waktunya setiap kita orang Kristen meneladani teladan Abraham ini. Hari-hari ini sudah waktunya kita semua menjadi pendoa syafaat. Suami-suami sekurang-kurangnya jadilah pendoa syafaat untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk keluargamu. Sekurang-kurangnya, hari-hari ini sudah saatnya. Jangan tidak peduli kalau istrimu, pasangan hidupmu, anak-anakmu tidak satu pengembalaan. Doakan sungguh-sungguh. Doakan sungguh-sungguh. Rasa biasa kalau tidak satu pengembalaan dengan istri, suami, dan anak-anak. Jangan pernah rasa biasa, saudara. Itu enggak biasa. Harusnya tidak demikian. Menurut kebenaran firman Tuhan, harusnya tidak demikian. Dan ini tanggung jawab kita sebagai suami, ini tanggung jawab kita sebagai istri. Bergumul berdoa syafaat sekurang-kurangnya untuk keluarga kita masing-masing. Tetapi tidak cukup sampai di situ, harus meningkat dan meningkat. Kita mau menjadi pendoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau menjadi pendoa syafaat untuk saudara-saudara seiman kita yang sedang sakitkah, yang sedang bermasalahkah, yang sedang apapun dalam pergumulan hidup mereka, kita mau menjadi pendoa syafaat. Itu sebabnya manfaatkan setiap momen-momen Tuhan panggil kita menjadi pendoa syafaat. Loh, di mana? Dalam ibadah ini. Di dalam ibadah ini salah satu momen kita dipanggil Tuhan menjadi pendoa syafaat. Dari mulai awal kita bernyanyi, bersyukur, mendengar firman, menyembah Tuhan. Dan di akhir penyembahan selalu ada jeda waktu sebebas-bebasnya untuk kita berdoa syafaat. Panggilan Tuhan untuk saya, panggilan Tuhan untuk jemaat Tuhan menjadi pendoa syafaatnya Tuhan. Sebutan pendoa di gereja ini memang hanya beberapa orang, tetapi di hadapan Tuhan semua kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pendoa syafaat. Jadi setiap ada momen, manfaatkan Bapak Saudara. Manfaatkan. Momennya ibadah doa seperti saat ini. Momennya doa-doa pribadi di rumah masing-masing, di kamar masing-masing. Bersama dengan istri, anak-anak secara pribadi mungkin. Silahkan. Momennya seperti itu. Momennya saat ada doa puasa di gereja. Datang. Jangan hanya mikir, itu kan urusannya ibu gembala, itu urusannya pengerja, itu urusannya pendoa, itu urusannya majelis. Salah. Firman ini jelas. Firman ini jelas, Bapak Saudara. Semua kita Tuhan panggil. Kalau memang ada pandangan rohani dalam hidup kita, dalam hidupmu, harusnya kita mau menjadi pendoa syafaatnya Tuhan. Manfaatkan momennya. Mahal itu momennya Bapak Saudara. Panggilan Tuhan dalam ibadah doa, panggilan Tuhan dalam doa pagi Sabtu, panggilan Tuhan dalam doa puasa. Mungkin nanti meningkat lagi ditambah dalam doa semalam suntuk. Doa-doa apapun yang memang disediakan Tuhan jalannya, wadahnya. Panggilan Tuhan untuk kita menjadi pendoa syafaat. Manfaatkan momennya. Menjadi pembuktian, pengujian bahwa aku ini mempunyai pandangan rohani di hadapan Tuhan. Sudah enggak waktunya kita tidak peduli, Bapak Saudara. Ayo, panggilan Tuhan malam hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Kalau bicara soal berkat, saya mau bilang Abraham kurang diberkati apa, Bapak Saudara? Walaupun saat dia disuruh pergi, dia enggak tahu kemana dia mau disuruh. Tapi satu yang dia tahu, Jehovah Jireh. Tuhan suruh saya pergi dari tempat ini ke tempat yang saya enggak tahu kemanapun. Satu yang dia tahu, Tuhan pasti pelihara hidupku. Tuhan pasti berkati hidupku. Bukan saja hidupku, Tuhan pasti berkati keturunanku. Itu iman Abraham. Mengapa dikatakan Abraham itu bapak orang-orang percaya? Sampai sejauh itu visi imannya. Yakin dia. Zaman sekarang gak ada yang mau pergi sana kemana, jalan aja.
itu namanya sama dengan konyol zaman sekarang. Gak jelas kok dimaui, gak jelas kalau ditaati. Gak ada sekarang seperti itu. Harus jelas. Ya harus jelas. Tapi itulah yang kita teladani di Abraham. Bicara soal berkat, dimanapun dia berada, diberkati oleh Tuhan. Dimanapun dia berada, dia terkenal menjadi orang yang semakin hari semakin kaya. Itu firman. Dimanapun dia berada, terkenal dia. Sampai dari kalangan raja, sampai rakyat jelata pada saat itu, terkenal dia. Orang yang diberkati Tuhan semakin hari semakin kaya. Padahal pengungsi, pendatang Bapak Saudara. Pengungsi pendatang. Tapi karena dia memiliki pandangan rohani. Orang yang punya pandangan rohani bukan berarti tidak diuji. Tadi kan sudah jelas diuji. Banyak sekali ujian Abraham. Tapi mari kita teladani 3 saja malam hari ini. Yang terakhir, jadilah pendoa syafaat. Pendoa syafaatnya Tuhan dimulai dari tengah-tengah keluargamu. Ayo saya mau ajak, jangan tidak peduli kalau istrimu, anak-anakmu tidak satu pengembalaan. Maaf, itu kita sedang tidak baik-baik saja di hadapan Tuhan. Sedang tidak baik-baik saja. Tanggung jawab, Tuhan sudah kasih pasangan hidup kepada kita. Tanggung jawab, bawa satu pengembalaan. Tuhan sudah kasih buah-buah nikah, kepercayaan Tuhan. Tanggung jawab orang tua, bawa satu pengembalaan. Gak boleh lepas tangan. Tanggung jawab. Jadi pendoa syafaat di dalam keluarga. Ayo meningkat menjadi pendoa syafaat untuk saudara-saudara seiman satu pengembalaan. Yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus. Sedang sakitkah? Sedang malaskah ke gereja? Sedang lemahkah imannya? Sedang ada masalah dalam pekerjaan usahanya? Kita doakan mereka. Terus memuncak menjadi pendoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan sampai mendoakan dunia ini yang memang firman Tuhan mengatakan kejadian di Sodom dan Gomora pasti akan terjadi digenapi atas dunia ini. Walaupun itu nanti digenapi, tetap doakan dunia ini supaya semakin banyak orang-orang yang diselamatkan percaya kepada Tuhan. Jangan tunggu orang lain. Diri kita datang. Kasih kepada Tuhan. Aku mau Tuhan menjadi penyembahmu. Aku mau Tuhan menjadi rumah doamu. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Para pelayan bisa mempersiapkan diri. Kalau kita bisa meneladani Abraham sampai sejauh itu, berkat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Saudara. Hal-hal yang jasmani pasti mengikuti kita. Yang terpenting pertahankan pandangan rohani di dalam hidup kita. Jangan hanya memiliki pandangan jasmani, bahkan jangan memiliki pandangan jasmani. Seperti Lot yang dia pikir dia aman nyaman, tetapi pada akhirnya dia harus keluar meninggalkan semua itu. Tidak membawa apa-apa, hanya membawa nyawanya sendiri. Yang terancam kalau berlambat-lambat. Tapi orang yang memiliki pandangan rohani di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan mengejar kita dimanapun kita berada. Seperti Abraham pindah. Berkat Tuhan mengejar Abraham. Tuhan Yesus memberkati, mari sebelum kita datang sebagai penyembah Tuhan. Rumah doa Tuhan. Ya, kita datang hari ini, ambil posisi dulu, sidang jemaat Tuhan. Kita akan datang menyembah Tuhan dulu. Yang mau duduk silahkan, yang berdiri bersama dengan kami silahkan, yang mau berlutut silahkan. Yang terpenting memudahkan, mendukung diri kita, hati kita ini untuk terhubung dengan hadirat Tuhan, untuk terhubung dengan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan ragukan penyertaan Tuhan. Walau kadang kita gak ngerti jalan Tuhan,
tak terselami oleh pikiran manusia ini. Yang terpenting taat saja. Taat saja. Pasti Dia nyatakan kesempurnaan kuasa-Nya, kasih-Nya di dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Tetap bersama dengan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi dari atas kita pujikan, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hatiku, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran, penyertaan-Mu sempurna, amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti sekali lagi kita akan datang menyembah Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan
selalu bersama. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, jalan-Mu tak terselami oleh pikiran manusia kami Tuhan. Banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan, tetapi kami percaya rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan, haleluya. Kami percaya Kau tak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Haleluya, Kau selalu hadir di mana kami berada. Kau selalu hadir dalam keluarga kami. Kau selalu hadir di dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Kau selalu hadir di setiap jalan-jalan kami. Kau selalu hadir Tuhan, mendatangkan keindahan, mendatangkan hal yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami selalu percaya rencana-Mu tak pernah gagal. Kami selalu percaya rencana-Mu selalu berhasil. Karena Kau Tuhan yang maha besar, Kau maha kuasa, Kau ajaib Bapa. Haleluya, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami andalkan. Selama-lamanya hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah kami terus memandang-Mu, biarlah kami terus mengikut jejak-Mu Yesus. Kami mau taat akan firman-Mu Tuhan. Kami mau taat selalu akan perintah-Mu Tuhan. Kami mau taat selalu akan firman-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang kami muliakan sepanjang jalan hidup kami. Engkau yang kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang hidup, Bapa yang kekal. Hanya Kau Allahku, hanya Kau Tuhan. Haleluya, Kaulah sumber berkat dalam hidup kami, Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah sumber perlindungan pembelaan kami Tuhan. Kau berada di pihak kami senantiasa. Haleluya, haleluya. Selalu sempurna kasih-Mu, selalu sempurna kuasa-Mu, selalu sempurna rancangan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau terus percaya, kami mau selalu percaya Tuhan. Kami mau terus berserah, berhadap padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan, secara manusia kami tidak sanggup Tuhan. Engkaulah yang memberi kekuatan kepada kami. Kaulah sumber segala-galanya. Kau sumber jalan keluar dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau terus belajar Tuhan, semakin percaya. Kami mau terus belajar semakin taat setia Tuhan. Kami mau terus belajar menyenangkan hati-Mu lebih banyak, lebih sering lagi Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, kasih-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Sehingga kami bisa tegak berdiri menghadap tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Itu sebabnya kami mau terus sadar diri Tuhan. Untuk kami Tuhan tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu. Itu sebabnya kami tidak mau Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan di sisi kami. Tanpa Engkau Tuhan yang selalu melindungi, membela kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku tak dapat jalan sendiri. Dari atas, ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, tolonglah kami Tuhan. Biarlah sinar-Mu menerangiku, aku tak dapat jalan. Biarlah sinar-Mu menerangiku sekali. Biarlah sinar-Mu menerangiku. Biarlah sinar-Mu menerangiku.
Inilah Tuhan permohonan kami. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami, para suami-suami dimanapun berada. Kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan sendiri. Tolonglah kami para istri-istri dimanapun berada. Tolonglah anak-anak kami Tuhan. Tolonglah kami semua jemaat-Mu. Tolonglah kami semua para imam-imam-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan keluarga kami. Jangan pernah tinggalkan setiap orang yang kami kasihi. Biarlah Kau terus beserta dengan kami sampai selama-lamanya Tuhan. Jangan biarkan kami lemah. Jangan biarkan kami Tuhan menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Sinari kami terus Tuhan, sehingga kami terus bisa maju, bisa terus mengikut jejak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mohon kekuatan kasih, mohon kekuatan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu pribadi lepas pribadi saat ini. Setiap suami punya pergumulan, setiap istri punya pergumulan, setiap orang, setiap anak-anak kami punya pergumulan. Engkau tahu Tuhan. Biarlah Engkau saat ini mendengar dari tahta-Mu di sorga. Engkau sesuai dengan waktu-Mu Tuhan yang indah akan turun tangan, campur tangan, bertindak Tuhan, melakukan keajaiban, keperkasaan di tengah-tengah kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap nikah, buah nikah. Biarlah setiap keluarga bisa Tuhan bersama-sama bersatu, ada kesatuan di dalam iman, ada kesatuan di dalam pengembalaan. Berkati Tuhan dengan kasih yang dari surga, sehingga selalu harmonis, selalu hangat mesra, selalu Tuhan menjadi tempat untuk kami Tuhan, nyaman aman Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari gangguan, dari keretakan, jauhkan dari setiap pihak-pihak ketiga yang menyebabkan kekacaubaluan dalam setiap nikah, jauhkan semua itu Tuhan. Terima kasih, berkati buah nikah kami, berkati semua itu menjadi buah nikah yang berprestasi, menjadi buah nikah yang sungguh-sungguh menjadi kebanggaan orang tua, takut akan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang memberkati setiap kebutuhan buah-buah nikah kami Tuhan. Terima kasih, berkati juga jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan tidak sehat, apapun gangguannya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hamba-Mu dalam pemulihan tenggorokan Tuhan tolong. Siapapun jemaat-Mu yang saat ini Tuhan membuka hidupnya, mengaku bahwa dia ada gangguan kesehatan, kami berdoa Engkau jamah pada saat ini. Biarlah kuasa bilu-bilu mengalir dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Engkau jamah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada sedang bergumul tentang pekerjaan, mencari pekerjaan baru. Yang sudah dapat pekerjaan juga sedang bergumul, apapun itu Tuhan. Tuhan tolong buka jalan. Bergumul dengan usaha-usahanya mungkin Tuhan terdampak dengan keadaan dunia saat ini. Tuhan adalah gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami Tuhan. Engkau selalu punya cara yang sangat-sangat banyak Tuhan untuk membuka pintu-pintu baru, pintu-pintu berkat buat jemaat-Mu Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh agenda ibadah kami sepanjang minggu ini berkati Tuhan, berkati para pelayan-pelayan-Mu yang terjadwal, supaya tidak lupa, semua bisa ingat, mempersiapkan dengan baik, segala persiapan dengan matang Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani, baik itu pelayanan WL, singer, musik, semua sampai pelayanan berbagi akan berkat firman Tuhan.
Tuhan juga pakai semuanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doakan Ibu Gembala kami, berikan kesehatan, kekuatan baru setiap hari. Hikmat paripatnya yang dari surga, kebijaksanaan yang dari surga, beri kekuatan kemampuan yang luar biasa di dalam pengurapan Roh Kudus kepada hamba-Mu ini Tuhan, untuk bisa menjadi teladan, untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi jemaat-Mu Tuhan, baik di Eben maupun di Tempuran. Pakai hamba-Mu Tuhan, mampukan hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih apapun yang dirindukan hamba-Mu untuk Tuhan, perbaikan, perkembangan, kemajuan dalam pengembalaan di tempat ini maupun di Tempuran. Pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menjadi sumber jawaban, sumber pertolongan untuk kehidupan hamba-Mu, kebutuhan-kebutuhan hamba-Mu. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan memberkati semuanya, Tuhan menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami, semuanya kami serahkan dalam tangan dari pusat sampai daerah. Berkati Tuhan, berkati Kota Kabupaten Mojokerto, berkati Tuhan pimpinan-pimpinan kami, berkati Tuhan. Semuanya itu adalah perwakilan tangan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan, kesejahteraan bagi kami, umat-umat kepunyaan-Mu dimanapun berada, khususnya di Kota Kabupaten Mojokerto ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa syafaat yang bisa kami panjatkan pada malam hari ini. Sudah barang tentu setiap hati, setiap pribadi masih banyak juga yang belum terungkapkan pada malam hari ini. Tetapi Roh Kudus-Mu yang tak terbatas mengetahui semua itu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami dalam setiap kelemahan, sehingga setiap ungkapan curahan hati kami yang belum terucapkan malam hari ini bisa sampai ke tahta-Mu Bapa, bisa sampai ke hati-Mu, bisa sampai ke telinga-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong semua jemaat Tuhan, sehingga tidak ada satupun curahan hati yang tidak didengar oleh Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau Gembala kami yang baik, Imam Besar Agung di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan-Mu sudah melayani pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan selesaikan ibadah doa penyembahan kami malam hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu seluas-luasnya, arahkan kepada Bapa Sorgawi yang segera memberkati kita semuanya. Haleluya. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita semua bersama dengan Dia di awan permai di Yerusalem yang baru, langit bumi yang baru selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat ini dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, sampai kita bertemu kembali dalam ibadah-ibadah kita mendatang. Tuhan Yesus memberkati.